Oke. Ini mem. Oke, ini RPP keberapa nih? Ketiga ya? Tiga mem ya. Ya, oke. Transaksional. Nah, coba kita lihat bersama. Ini untuk SMP kelas 7. Kemudian ini teks interaksi transaksional merupakan tindakan memberi dan minta informasi terkait nama dan jumlah hewan, benda, dan bangunan publik. Oke. KD-nya alokasi waktu 10 kali 40 menit, 5 pertemuan. Jadi ini belum belum perlu diisi ya, karena kita juga tidak tahu di sekolah seperti apa nanti. Kita misalkan saja untuk 2 kali pertemuan dulu. Oke, ya. KD 34. Oke, sekarang coba dari KD 34 ini eh, apa yang Anda pahami sebagai bentuk materinya? Coba dari kita. Baik, di sini kan materi inti saya yaitu teks interaksi transaksional yang terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Nah, dari KD pertama ini 3.4 mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini yaitu di level Tunggu, taksonomi. jangan itu dulu. Materinya apa sebenarnya? Itu dulu, ya. Oke, Jadi ini ini untuk semua ya. Kalau Ibu tanyakan dari KD 34, ini kan kurikulum ini, ya kan? Ini apa maknanya atau apa tafsirannya? Maka sebenarnya Ibu tanyakan ini materinya apa sih sebenarnya nih? Yang mau diberikan apa? Ya, jadi ini materinya akan lebih fokus kepada grammar nanti, Mem. Itu tuh ya. Grammar apa? quantifier, Grammar tuh banyak. ya, Hmm. quantifier dan preposition untuk petunjuk apa kata tunjuk. Kata tunjuk. Tunggu, tunggu. Ada itu kata tunjuk. Preposition, Mem, untuk yang bangunan publik. Preposition itu bahasa Indonesianya apa? Nah, waktu kuliah grammar, apa kata dosen grammar? Untuk menentukan lokasi Iya, sesuatu. iya, iya. Itu apa istilahnya? Nggak tahu. Oh, alah. Kata depan. Itu istilah linguistiknya. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut kata depan. Bahasa Inggris preposition. Dan eh kalau di kurikulum 2013, kita kan tidak boleh mengajarkan materi bahasa Inggris itu pada aspek-aspek kecil, tetapi dia berbasis teks, kan itu, ya kan, berbasis pada teks. Nah, berarti eh, tidak grammar sebenarnya yang diajarkan. Kalau Anda katakan tadi grammar itu eh, apa namanya? Ketika kita mengajarkan teks, maka kita fokuskan pada grammar, ya. Nah, tetapi tidak grammar yang diberikan langsung. Kita berikan teksnya dulu kepada siswa, kemudian secara tidak sadar siswa mendapatkan pengetahuan tentang grammar. Oke, nah dari mana kita pahami itu? Karena di sini ada 3 aspek bahasa. Nah, oke, fungsi sosial, ada struktur teks, ada unsur kebahasaan. Nah, itu menandakan bahwa kurikulum 13 berbasis pada teks. Oke, karena fungsi sosial. Itu penandanya. Oke, dipahami untuk yang lain-lain ya, supaya supaya Anda mampu memahami kurikulum. Nah, kalau dikatakan fungsi sosial, berarti yang kita ajarkan adalah teks.
Teks itu bentuknya kalimat, kemudian paragraf, kemudian berbentuk esai, gitu ya. Nah, itu yang teks itu. Oke, kalau kata depan dan quantifier, berarti itu tatarannya, levelnya adalah kata. Kata belum teks. Teks itu kalimat. Nah, oke. Berarti di dalam kepala Ayu, apa sekarang nih bentuk materi yang mau diberikan pada siswa? Teks yang mana di dalam teks itu nanti ada yang dimasukin quantifier sama preposisi itu. Oke. Jadi ada teks, ada paragraf gitu ya. Ada Iya. passages atau paragraph. Dan di dalam paragraf itu nanti akan ada quantifier. Ada kalimat berisi quantifier. Ada kalimat berisi kata depan. Oke. Nah, sekarang quantifier itu apa sebenarnya ini? Quantifier itu lebih menunjukkan jumlah. Bentuknya seperti apa di dalam bahasa Inggris? Seperti few, much, many, a few. Terus kalau yang dia juga menggunakan artikel nanti memang ada sama gitu. Oke. Jadi menunjukkan jumlah itu ya. Nah, ada few, ada a little, ada many, ada much, gitu ya, ada ada kemudian an, gitu ya. Nah, itu quantifier. Oke. Kemudian quantifier ini apa kaitannya dengan jumlah binatang, jumlah benda, kemudian bangunan publik? Nanti kan di dalam teks itu pasti ada menunjukkan binatang gitu. Nah, binatang itu bisa jadi nanti nggak satu ekor aja gitu. Nanti itu quantifier itu menjelaskan jumlah binatang yang ada dalam teks itu nanti. Oke. Artinya quantifier itu dia akan melekat langsung dengan kata benda. Nah, itu dia. Dan kata benda yang mau diajarkan adalah nama-nama binatang. Kemudian nama-nama benda ya, dan nama-nama bangunan publik. Oke. Jadi berarti pengetahuan kita itu nanti komplit itu. Kita mengajarkan kata benda untuk binatang, kemudian benda itu sendiri dan bangunan publik. Dan itu harus memakai quantifier serta kata depan. Oke, nah konsep itu yang perlu kita dudukkan ketika melihat kompetensi dasar. Ya, nah kompetensi dasar berarti ini adalah apa yang harus dicapai oleh siswa sesudah kita berikan paragraf yang berisi quantifier dan kata benda tadi, noun tadi. Oke, nah itu konsepnya. Nah, sekarang dari kompetensi 3 yang ujungnya adalah pengetahuan, indikator pencapaiannya sebentar, kita belum sampai ke indikator. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya itu. Level kognitif belum yang mana ini yang dituntut oleh kurikulum? Ini 4, Mem. 4. Nah, kenapa 4? Apa itu 4 itu? 4 itu analisis, Mem. Kenapa analisis? Karena mengidentifikasi itu sama kayak menyimpulkan apa yang sudah nanti dijelaskan oleh guru gitu. Diminta kepada siswanya untuk dapat mengidentifikasi apa yang sudah dipelajari. Mengidentifikasi itu proses berpikirnya seperti apa? Itu harusnya proses berpikir mengidentifikasi ini seperti apa? Karena kita bicara tentang kognitifnya belum ya. Nanti siswa itu diharapkan bisa mengulang kembali atau menjelaskan kembali gitu, Mem. Bukan. Mengidentifikasi bukan mengulang, bukan menjelaskan. Yang saya tanya proses otak bekerja. Menurut Bloom apa ini? Kalau yang level 4 itu. Yang analisis. Karena Anda mengatakan untuk KD3 ada kata mengidentifikasi, berarti ini level 4.
Oke, level 4 itu analisis. Nah, pertanyaan saya, analisis itu bentuk kerja otaknya seperti apa? Oke, yang lain boleh bantu. Jadi supaya Anda juga paham dengan level-level si Bloom ini. Oke, silakan. Kalau analisis kognitif siswa itu bekerjanya seperti apa? Yang lain coba, jadi jangan diserahkan pada si Regita aja. Karena ketika ujian akhir minggu depan, Anda itu saya tanya seperti ini. Kalau Anda diam aja, sudah lewat nilainya langsung gugur. Eh, izin, Mem. Hmm. Itu yang terjadi di teks siswa tuh dia mencoba kan dia nanti membaca teksnya itu. Nah, terus Hmm. dia tuh di otaknya itu dia coba membandingkan ada nggak dia pernah melihat mungkin tang atau benda bangunan publik itu sebelumnya di real life-nya gitu. Hmm. Kalau membandingkan sudah melakukan evaluasi dia itu. Makna identifikasi itu apa? Mengidentifikasi apa maknanya? Itu gitu kan caranya. Nah, saya khawatirnya gini, di tangan Anda, para mahasiswa, tidak ada tafsiran dari taksonomi belum. Jadi Anda cuma punya level-levelnya aja. Kemudian level 1, knowledge, artinya ini. Kan itu. Ya, harusnya ada keterangan panjang lebar. Level 1 itu otak siswa kita bekerja sampai sampai mana atau bagaimana cara kerjanya. Level 2 understand itu, nah seperti apa pula itu. Level 3 aplikasi bagaimana ya. Nah, karena kalau Anda mengatakan ini levelnya level 4 berarti analisis. Nah, jadi analisis itu di sini ada kata mengidentifikasi. Berarti sebenarnya Anda sudah menafsirkan analisis itu cara kerja otak adalah mengidentifikasi. Itu maksudnya kan? Jadi bukan bukan gini ya. Jangan cara kerja Anda terbalik. Ketika saya tanya KD34 ini level kognitifnya apa? Terus Anda katakan Anda lihat begini, di situ ada kata mengidentifikasi, maka Anda lari ke daftar KKO. Itu salah kerjanya. Ya, sehingga Anda katakan ini C4. Oh, tidak, salah. Salah itu. Kenapa? Karena kompetensi ini kan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Ya kan? Nah, kemampuan yang diatur oleh KD3 adalah kemampuan otaknya berpikir. Kenapa? Karena KD3 mengatur pengetahuan yang akan diperoleh siswa. Nah, kalau pengetahuan yang kita berikan kepada siswa, berarti kita sedang melatih otak siswa berpikir. Ya kan? Itu dia maknanya. Nah, oleh karena itu, sekarang kan kita guru nih, kita yang menentukan.
Untuk KD3.4 saya ini, materinya tadi itu kan tentang quantifier dan kata depan. Saya ingin siswa saya berpikir tingkatannya level sekian. Itu dia. Jadi ini kita yang memutuskan. Tetapi kita dipandu oleh kurikulum. Panduannya apa? Di sini disarankannya mengidentifikasi. Jadi otak siswa diarahkan cara kerjanya adalah untuk mengidentifikasi. Nah, berarti kita langsung mencari tabel, bukan tabel kata kerja, bukan tabel KKO, tapi tabel taksonomi Bloom yang 6 itu. Nah, mengidentifikasi masuk level berapa? Jangan KKO-nya, tapi you harus paham mengidentifikasi ini apa sih yang terjadi di otak siswa, kan? Oh, mereka begini, 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 begini. Nah, sesudah Anda bayangkan otak siswa itu bekerja ketika mengidentifikasi, baru Anda bisa menentukan levelnya. Seperti itu. Jadi jangan dilihat-lihat KKO, karena kalau you lihat KKO salah jadinya. Nah, saran saya pada Anda semuanya, satu lokal nih ya, coba kembali ditelusuri taksonomi Bloom itu teorinya. Kemudian Anda miliki itu, ada di tangan Anda, di print. Oke, jadi tanda-tanda untuk level 1 seperti ini mekanisme otak bekerja. Level 2 seperti ini, level 3 seperti ini, level 4 seperti ini. Oke, cari kembali di internet keterangan-keterangannya itu. Ya, nah, kalau tidak, ketika Anda ujian dengan saya minggu depan, tidak ada kertas contekan untuk taksonomi Bloom, maka Anda akan kacau balau. Saya bertanya seperti ini nanti. Saya akan tanya, level 4, kenapa dia level 4? Karena begini-begini, Bu. Contohnya apa? Coba praktekkan. Nah, itu pertanyaan saya. Coba praktekkan cara berpikir mengidentifikasi ini. Jelas? Jadi pertanyaan saya pada ujian bukan tentang pengetahuan Anda, tidak. Tetapi kemampuan Anda menganalisis dan mensintesis teori-teori yang sudah kita pelajari. Ya, tapi kalau di dalam kepala Anda nanti pertanyaannya bayangan Anda adalah Anda menjelaskan pada saya salah, kacau Anda. Anda tidak akan mendapat nilai itu. Kalau you jelaskan maka saya akan tanya lagi. Itu nanti prakteknya. Oke. Nah, sekarang coba saya kasih kesempatan lagi ini untuk satu kelas nih. Apa itu? Level 4 tadi itu analisis. Gimana cara kerja otaknya? Halo? Seperti apa harapan Anda? Siswa Anda itu berpikirnya seperti apa kalau di level 4? Coba yang lain gimana? Kok tenang-tenang aja nih? Anda buka lah anunya itu HP Anda itu, cari mengidentifikasi itu seperti apa kegiatannya. Kalau Anda tenang-tenang aja, mubazir Anda masuk kelas saya hari ini. Anda buang-buang kan, buang-buang kuota. Nih yang lain coba nih kok tinggal nama-nama aja, wajahnya tidak ada. Tolong kameranya itu dibuka. Saya sedang melihat peserta kuliah ya sambil mengabsen. Kalau wajah Anda tidak ada maka saya tulis A.
Oke, silakan dijawab. Bantu si Izin, Regita. izinnya, ini Ya, dapat dari itu Brainly. Secara umum, mengidentifikasi itu dapat diartikan sebagai proses untuk membuktikan atau mengenali sesuatu. membuktikan atau mengenali sesuatu. Oke, jadi membuktikan apa dia di sini kalau ya itu yang kita pakai. Make sense enggak kalau kita pakai itu? Keterangan dari Brainly itu. Kalau membuktikan kurang tepat. Nah, kalau kurang tepat udah kita tinggalkan. Jangan dipaksa, berarti tidak benar itu. Oke. Apa yang terjadi pada otak seseorang ketika dia melakukan pekerjaan mengidentifikasi? Ayo, seperti apa? Nah, berarti kan titik lemah Anda di sini, ya kan? Anda tidak paham dengan apa yang Anda baca. Padahal itu bahasa Indonesia loh. Kalau tidak paham dengan apa yang tertulis dan Anda baca, maka segala sesuatu yang Anda lihat, segala sesuatu yang Anda baca, yang Anda dengar itu tidak ada maknanya. Itu. Eh? Pada sederhana aja kan mengidentifikasi. Coba kita asosiasikan. Kegiatan mengidentifikasi ini umumnya di mana nih? Ketika kita ketemu objek, kemudian kita tidak tahu objek itu apa. Lantas kita melakukan identifikasi. Ya kan? Caranya apa? Dengan mencari ciri-ciri atau karakteristik dari objek itu. Sehingga akhirnya kita akan mengenali, oh objek itu ternyata adalah benda ini. Nah, itu mengidentifikasi namanya. Ya, nah itu kan sederhana aja. Contohnya, ada orang mati tenggelam gitu kan, kita nggak tahu itu siapa. Terus kita identifikasi. Nah, gimana caranya? Tentu kita telusuri dulu, kita catat dulu ciri-ciri karakteristik dari orang tersebut, ya kan? Kemudian apa lagi? Kita selidiki, kita apa namanya? Kita telusuri apakah ada data-data yang seperti ini di bank data penduduk. Begitu kan? Makanya tadi si Regita ya mengatakan membandingkan. Iya, membandingkan iya akan muncul dia pada saat mengidentifikasi itu. Tetapi itu tidak tahap awal. Tahap awal apa? Kita melakukan checking dulu. Kita amati, kita kita inventarisir karakteristik yang ada pada benda itu. Oke, sekarang kita lihat apa yang diidentifikasi di dalam kurikulum ini. Ternyata yang diidentifikasi itu adalah fungsi sosial. Fungsi sosial dari teks yang akan kita ajarkan. Dari paragraf yang akan kita ajarkan. Oke. Nah, yang di fungsi sosial apa yang diidentifikasi? Fungsi sosial terkait nama dan jumlah. Tuh. Jadi nama dan jumlah binatang, nama dan jumlah benda, nama dan jumlah bangunan publik kan gitu. Berarti kita melakukan apa nanti? Melakukan semacam investigasi pada paragraf di mana paragraf itu memuat informasi tentang binatang beserta jumlahnya itu, tentang benda beserta jumlah, tentang bangunan publik beserta jumlah. Nah, fungsi sosial ini apa? Fungsi sosial sebuah teks adalah untuk apa teks ini dibuat. Itu dia fungsi sosial kan. Berarti kalau dia terkait dengan nama dan jumlah binatang, berarti teks yang kita baca ini berfungsi untuk apa ini? Untuk menjelaskan binatang dan
nama-nama binatang tersebut, jumlah dan nama-namanya. Nah, di mana ini akan kita temukan? Di kehidupan sehari-hari siswa, Iya, contohnya kalau binatang. semuanya kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pernah mengatakan di kehidupan sehari-hari. Ya, kita orang hidup, itu ya di kehidupan sehari-hari. Di mana kita temukan teks seperti ini? Di zoo, Di zoo. Memangnya ada teks itu di kebun binatang? Nggak ada paragraf di kebun binatang. Binatang ada. Kita belajar tentang paragraf ya, bukan tentang binatang. Hati-hati, kita guru bahasa, bukan guru biologi. Oke. Nah, di mana kira-kira itu paragraf tentang binatang tadi, tentang nama-nama binatang? Dalam buku-buku untuk anak-anak, men. Apa buku apa itu? Contohnya kayak buku-buku cerita, cerita pendek. Apakah benar buku cerita pendek anak-anak akan memperkenalkan bahwa ini apa namanya nih? Rabbit, ini apa lagi? Ular, ini kodok, enggak kan? Kalau cerita berarti tokohnya binatang, tetapi dia princess atau prince, kan gitu. Kalau kita nama binatang itu apa namanya, Pak? Frog, apalagi cat, snake, cat, snake, apalagi dog, rabbit, bird, iguana, kan gitu. Nama-nama seperti itu kan. Ada lagi nggak? Ada shark, whale, seagull, ya kan, lion, sea lion, itu kan, crocodile. Nah, kalau di buku cerita nggak mungkin kan, crocodile namanya enggak. Oke, di buku apa ketemunya ini? Biologi, Mem. Yes, that's right. Udah pasti buku pelajaran IPA. Ya kan? Nah, yang pasti lagi apa? Di ensiklopedia binatang. Ensiklopedia apa itu? Fauna. Kan gitu. Terasa nggak sekarang nih titik lemah Anda? Wawasan nggak ada tentang apa? Tentang bahasa, tentang teks yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, berarti siswa akan membaca ensiklopedia. Ensiklopedia yang berkaitan dengan binatang. Nah, di ensiklopedia itu memang diperkenakan nama-nama hewan. Nah, otomatis nanti akan memakai quantifier dia. Oke, nah terus bendanya belum ditentukan. Berarti ini keputusannya Ibu Guru nih nanti. Mau benda apa? Yang selalu memakai quantifier. Nah, sesudah itu bangunan publik. Bangunan publik sudah pasti tidak quantifier, tetapi memakai preposisi. Nah, itu yang kita identifikasi fungsinya itu. Berarti kalau binatang tadi, fungsi dari teks ini apa ini? Menjelaskan tentang nama-nama binatang. Nah, teksnya apa bentuknya? Ensiklopedia. Itu dia. Itu yang fungsi sosial itu. Berarti teridentifikasi teks tadi, ya, ini teks ensiklopedia. Ini teks kalau dia bangunan publik berarti apa ini? Ini teks tentang denah lokasi. Begitu kan? Nah, fungsi sosialnya itu. Jadi denah lokasi di mana? Di depan itu, di sudut jalan itu, berseberangan dengan ini. Nah, itu dia. Nah, kalau benda apa nih? Katakanlah yang paling sering pakai quantifier adalah benda-benda ini alat tulis, groceries, kalau saya nggak salah, oh, yang groceries, ya kan, sugar, flour,
ya kan? Nah, X. Nah, itu akan memakai quantifier itu. Tapi kalau benda-benda biasa paling-paling ya, saja kan artikel yang kita pakai. Jadi kalau quantifier lebih banyak di groceries itu. Oke. Nah, berarti kalau groceries apa fungsi sosial teksnya? Biasanya adalah daftar belanja. Gitu kan? Shopping list. Jadi ibu mau ke pasar beli apa? Beli gula 1 kilo, beli tepung 1 kilo kan gitu. Nah, atau satu satu bungkus. Oke, itu dia yang mengidentifikasi. Nah, terasa oleh Anda sekarang bahwa memahami kurikulum panjang dia ceritanya. Padahal yang kita baca cuma KD 3, tetapi dibongkarnya semua. Karena memang mendesain apa namanya pembelajaran kan instructional design ya, mendesain pembelajaran kita memang harus membongkar kurikulum kemudian menafsirkan kurikulum tersebut sehingga seperti tadi cara kerjanya. Nah, oke. Berarti kita udah tahu materinya, sudah kita investigasi tadi itu, udah. Terus levelnya juga sudah kita tentukan. Ternyata ini level analisis. Siswa nanti harus mampu mengidentifikasi teks 1, 2, 3 karena dia berbeda-beda. Setelah itu dia juga mampu mengidentifikasi quantifier-nya, mampu mengidentifikasi kata depan yang ada di masing-masing teks. Kan itu dia itu. Ya kan? Nah, masuk kategori struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks itu. Oke. Nah, kalau itu yang harus dicapai oleh siswa, kemampuan mengidentifikasi tersebut, kira-kira indikator tercapainya kompetensi itu apa? Apa indikatornya? Jadi anak tadi kan mampu dia menentukan ini teks ini ensiklopedi ini. Ini kalau teks ini daftar belanja nih. Kalau ini teksnya ini dana lokasi nih. Nah, gitu kan? Menentukan itu dia kira-kira apa indikator pencapaiannya. Baru kita lihat KKO, daftar KKO. Ya, buka KKO itu di level 4. Nah, apa yang you peroleh? Kalau atau milihnya yang menelaah yang Menelaah. Benarkah itu menelaah? Menelaah ini ngapain nih? sama dengan menganalisis tadi menentukan mana ini teksnya jenisnya apa gitu. Hmm. Terus, Sosialnya apa. oke, apa tidak ada yang lebih operasional? Karena menelaah itu kan tidak operasional, abstrak gitu ya, menelaah itu. Menganalisis juga ada, Mem. Ya itu kan juga abstrak itu, menganalisis. Operasional kata kerja operasional kan namanya kan KKO, kata kerja operasional. Operasional ini berarti kelihatan tindakannya langsung. Kalau menelaah, menung-menung dia kayak gini, dia telah menganalisis kayak ini juga kan. Tidak ada tindakan. Coba tindakannya ngapain? Apa apa saja kosakata di level tersebut yang untuk pelajaran bahasa.
Halo, gimana? Kalau membandingkan bisa, Mem? Ada di situ kata membandingkan? Ada, Mem. Ada. Coba, membandingkan bisa. Siswa mampu membandingkan fungsi sosial. Siswa mampu membandingkan struktur teks. Siswa mampu membandingkan unsur kebahasaan. Bisa? Apakah itu dia yang ingin Anda capai? Kemampuan itukah? Ya, karena indikator pencapaian tentu kita apa ya? Kita harus membayangkan bahwa ini loh yang harus dikerjakan oleh siswa kita. Berarti nanti diambilnya ada 3 teks gitu kan? Nah, terus dibandingkannya 3 teks itu. Itukah? Iya, Mem. Ya. Ya kalau iya nggak masalah. Kan kita yang menentukan. Kita gurunya loh. Oke? Jadi sepanjang di dalam tabel daftar kata kerja itu ada, boleh Anda ambil. Oke? Jadi Anda jangan ragu. Kenapa? Karena tabel itu sudah memberikan, itu sudah standar. Tabel itu sudah standar. Jadi saya mau anak saya levelnya kan di level 4 nih. Nah, saya mau anak saya itu membandingkan, mampu dia membandingkan. Berarti indikator pencapaian Anda adalah membandingkan. Anda yang menentukannya itu. Bukan benar salahnya, dia sudah benar. Kenapa sudah benar? Kan saya lihat dari daftar KKO. Kan gitu kan caranya? Dan saya pahami bahwa KD34 itu levelnya level 4. Makanya saya ambil membandingkan, kok enggak yang lain yang diambil. Saya mau anak saya mampu membandingkan, bukan yang lain. Oke, nah kalau membandingkan berarti siswa kita kerjanya nanti di waktu di bagian ini ya, di bagian asosiasi ini, di indikator pencapaian ini prakteknya di asosiasi. Anak saya nanti akan saya beri 3 teks. Kemudian dibandingkannya teks 1, teks 2, teks 3. Untuk apa? Untuk menentukan fungsinya. Jadi teks 1 fungsinya ternyata kalau ini berkaitan dengan binatang, ini adalah ensiklopedi. Kalau teks 2 itu tentang benda, ini daftar belanja yang dibawa ibu-ibu ke pasar. Yang ketiga terkait dengan bangunan publik, ini adalah denah lokasi. Tuh. Jadi dibandingkannya, kemudian dia tarik kesimpulan bahwa ini adalah fungsinya sebagai ini fungsinya sebagai ini, sebagai ini. Kemudian kita pindah ke struktur teks. Struktur teks itu kan susunan ya, susunan kata-kata. Ya. Nah, karena kita beri dia paragraf. Oke, berarti susunan kata-kata di dalam kalimat. Yang mana dibandingkannya? Dari teks 1 kita lihat dulu. Kita arahkan ke quantifier. Bagaimana susunan kata-kata quantifier yang ada di dalam masing-masing teks. Kalau di teks 1, quantifiernya ternyata adalah ada quantifier, ada kata benda. Quantifier yang muncul adalah ada ada en, ada many. Nah, seperti itu. Oke, jadi dibandingkannya itu teks 1, teks 2 ternyata beda. Kenapa? Karena teks 2 ini daftar belanja. Daftar belanja itu rupanya quantifiernya itu lebih berbentuk countable dengan uncountable. Yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Nah, ya, itu kesimpulannya. Ternyata berbeda teks 1 dengan teks 2. Kenapa? Karena teks 1 itu bendanya nyata, bisa dihitung. Kalau teks 2, dia tidak bisa dihitung. Ada gula. Gula itu butirannya kecil. Gimana menghitungnya? Nah, untuk menghitungnya itu dia memakai ini dia sebagai quantifier. Nah, itu. Jelas? Berarti itu hasil berpikir siapa? Ibu guru. Oke?
Ibu guru yang berpikir, saya ambil membandingkan karena saya pengen siswa saya bisa begini. Ada kata lain nggak? Menelaah tadi Bu, saya pakai menelaah. Kalau menelaah berarti ngapain siswa kita nanti? Nah, kurang operasional ya. Iya, kurang operasional. Kalau menelaah Ya, memang biasanya menganalisis. iya, menganalisis dalam kepalanya aja. Kayaknya untuk paragraf yang berisi quantifier nggak tepat menelaah. Yang ditelaah apa? Biasanya itu bacaan. Bacaan yang seperti yang arahnya mungkin ke recount gitu ya. Atau bisa juga ke naratif. Karena dia telaah itu kan ujungnya adalah makna nanti. Ya kan? Ada cerita gitu kan, ada kisah, kemudian nilai moral yang terkandung di dalam cerita itu. Nah, itu ditelaah. Sementara teks kita ini lebih banyak berisi fakta. Ya kan? Fakta-fakta yang nyata gitu, yang tersurat, itulah kira-kira. Fakta yang tersurat. Kalau yang ditelaah itu sesuatu yang tersirat. Jadi dipikir-pikir gitu kan. Nah, dikaji-kaji. Paham? Nah, oke. Jadi hati-hati dalam menentukan kosakata tersebut sebagai indikator pencapaian. Berarti ketika kita mencari indikator pencapaian kompetensi, seorang guru itu harus membayangkan aktivitas siswa ketika belajar. Gitu ya. Nah, kita ambil kata ini. Berarti ini siswa saya duduk kemudian berpikir lantas dia melakukan tindakan seperti ini. Nah, kayak tadi membandingkan, oh dibandingkannya teks 1 dengan teks 2 dengan teks 3. Kemudian ditariknya kesimpulan bahwa fungsi dari teks 1 ini, teks 2 ini, teks 3 ini. Nah, ini anak SMP bisa kan? Bisa. Kalau menelaah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena teks ini isinya informasi yang tersurat. Bukan tersirat. Menelaah informasi yang tersirat. Karena dia mikir-mikir, bisakah anak SMP kelas 1? Ini kalau sampai ke 1 ya. Bisa? Enggak. Kenapa nggak bisa, Bu? Karena usianya baru 12 tahun. 12 tahun kognitifnya belum sempurna. Dia belum bisa berpikir secara abstrak. Ya, nah, yang bisa berpikir secara abstrak itu yang KKO-nya menelaah, menganalisis itu di SMA. Dah, oke. Selesai. Sekarang coba kita lihat KD 4. KD 4 itu berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa kita ada 4, listening, speaking, reading, writing. Nah, dari KD 4 Anda ini, keterampilan yang mana yang mau diajarkan? Tulis itu writing dan lisan itu speaking. Ya, maksudnya seperti apa itu? Apakah Anda akan mengajarkan writing? Apakah akan mengajarkan lisan? Kalau iya, speaking. Apa yang mau di-speakingkan? Apa yang mau di-writingkan? Pikirnya harus ke sana, mikirnya gitu kan. Coba tafsirkan dulu nih kurikulum nih KD 4 nih. Di sini kurikulum memberi perintah menyusun teks. Ya kan? Menyusun teks terkait nama dan jumlah binatang tadi. Nah, berarti apa maksud kurikulum ini? Siswa Anda harus bisa katanya menyusun teks, harus mampu menyusun teks terkait nama dan jumlah binatang dan seterusnya.
Apakah menyusun teks ini menyusun paragraf? Apakah menyusun kata-kata menjadi kalimat? Sana cara kita berpikir. Nah, yang kita ajarkan apa tadi? Kita mengajarkan apa? Ayo, materinya apa tadi? Teks. Ya, teks. Lebih jelas. Kata. Iya, kata apa? Coba, berarti ini di dalam kepala Yu nggak kebayang juga nih materinya. Apa sih materi ajar Yu? Kata benda. Kata benda yang mana? Kata benda banyak loh. Nah, kan? Jadi apa nih materinya? Coba yang lain jawab. Halo, mahasiswa, volunteer aja. Tidak perlu kan saya panggil nama Anda satu persatu? Ayo. Coba fokus. Lihat ini KD 4-nya, seluruh mahasiswa. Coba saya tanya kembali, apa materi yang diajarkan ini? Nah, yang lain-lain cobalah ini kameranya dihidupkan. Ini masih ada yang Sarah, Amelia, Adira, Cynthia. Nah, Cynthia dua-duanya nggak hidup. Kenapa? Jangan begitu. Kalau kamera Anda mati, maka Anda kehilangan fokus. Nah, yuk. Dari KD 4 ini. Coba sampaikan pada saya, sebutkan apa materinya. Kita udah selesai loh membicarakan KD 3. Kalau Anda menyimak tadi, gampang. Nah, yuk. KD 4 ini kan dia mengulang kata-kata yang ada di KD 3 tadi kan? Yang dirubahnya cuma di awal. Di sini menyusun teks. Kalau tadi itu mengidentifikasi. Oke? Halo, Tuan dan Nona. Cobalah Anda berpikir. Jangan habis lebaran makan kue, lantas otaknya nggak bisa diajak bekerja lagi. Ayo, ini apa materinya nih? Kita mau ngajar sekarang. Anda guru. Apa materi yang mau diberikan pada siswa? Seperti itu cara anunya. Coba imajinasikan. Tadi si Sri Revi udah bilang, Bu, kata benda, iya. Kata benda tuh banyak. Ribuan. Nah, kata benda yang mana yang mau diajarkan? Jadi, jangan menjawabnya secara umum. Karena di dalam kurikulum ini sudah dispesifikasikan ya kan? Kata benda yang mana yang mau diajarkan udah dikasih tahu. Ayo. Silakan yang lain sebutkan. Supaya Anda tahu ketika saya tanya minggu depan, Anda kan ujian. Saya akan tanya seperti itu, apa materi Anda? Kalau hari ini Anda tidak bisa menjawab punya si Regita ini, maka saya juga yakin Anda nggak paham dengan KD yang Anda miliki. Pertanyaan wajib saya ya di sana. Kenapa? Ini penafsiran kurikulum. Dan kuliah kita adalah membahas kurikulum. Kalau Anda nggak bisa menafsirkan kurikulum, berarti Anda nggak lulus. Karena fokusnya di situ mata kuliah ini. Anda mampu menafsirkan kurikulum, kemudian Anda mampu merencanakan kegiatan pembelajaran. Halo mahasiswa, cepat dijawab. Apa materi si Sri Revi ini sebenarnya? Yang mau diajarkannya apa nih?
Izin Bang, tadi yang saya tangkap itu tentang quantifier dan preposition. Terus apa gunanya kurikulum memberitahu ada binatang, ada benda, ada bangunan publik? Kalau yang diajarkan quantifier sama preposisi, apa kaitannya sama jumlah binatang, benda, dan bangunan publik? Ayo, Rian. Nah, berarti kan belum mahir nih menafsirkan kurikulum. Gimana mau ujian minggu depan? Gawat kan? Waktu ujian Anda sudah saya limit ya. Masing-masing cuma dapat 20 menit. Kalau dalam 20 menit Anda nggak bisa jawab, ya sudah. Hangus nilainya langsung. Pertanyaan saya udah saya uji cobakan di sini. Udah, nggak tahu. Nah, oke. Kalau kita baca di sini kan, yang diajarkannya apa ini? Teks interaksi transaksional, lisan dan tulis. Oke. Berarti jenis teksnya apa? Transaksional. Itu dia jenis teksnya pertama. Oke. Kalau transaksional ini apa nih maksudnya? Dulu sudah kita cari definisinya kan? Teks conversation. Bukan. Bisa conversation, bisa juga tidak. Teks transaksional itu apa? Teks yang menghendaki apa? Orang yang membaca itu bertindak sesudah itu, melakukan tindakan, kan gitu. Nah, makanya di kepala kita adalah teks ini adalah teks yang memang ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari. Nah, itu yang transaksional. Cek lagi, saya lupa minggu keberapa itu. Kita mendefinisikan apa itu teks transaksional, apa itu teks interpersonal. Saya udah kasih loh sama Anda. Cuman Anda enggak nyimpan di kepala. Oke. Itu dulu. Kemudian kita tafsirkan lagi kurikulumnya. Berarti jenis teksnya adalah transaksional. Dia bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tulis. Oke. Nah, terus apa lagi? Dia pendek dan sederhana. Itu kata kuncinya. Pendek dan sederhana. Jadi nggak panjang-panjang. Kalau pendek gimana? Bisa berbentuk satu paragraf atau 2 paragraf. Terus kalimatnya apa? Kalimatnya kalimat simple. Simple sentences. Itu dia maknanya. Oke. Nah, itu bentuk teksnya. Teks apakah itu? Nah, ini dia. Melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi. Oke, artinya di dalam teks itu ada informasi. Informasi yang diberikan atau informasi yang diterima seperti itu. Oke, berarti ini tidak bohong aja teksnya. Ya. Nah, sekarang kita spesifikasi lagi. Teksnya itu menginformasikan apa? Nama dan jumlah. Oke, nama berarti kata benda. Dengan adanya nama berarti ini kata benda. Kemudian jumlah. Kalau jumlah berarti quantifier. Nama siapa? Ya kan? Jumlah siapa? Jumlah apa? Oh, rupanya nah binatang, benda, bangunan publik. Itu dia. Berarti teks tadi, nah teks transaksional tadi itu merupakan teks yang berisi informasi tentang nama dan jumlah dari binatang, dari benda, dari bangunan publik. Itu dia. Kalau gitu apa yang kita ajarkan nih secara sederhana? Yang kita ajarkan adalah nama, binatang, benda, dan bangunan publik. Kemudian jumlah binatang, benda. Nah, bangunan publik tidak ada jumlah, tapi
lokasi. Nah, kata depan. Nah, itu caranya menafsirkan kurikulum tadi. Kalau saya tanya, apa sih materi Anda sebenarnya dari KD ini? Oke, nah sekarang KD4. KD4 tanggung jawab kita, kata kurikulum adalah keterampilan. Kalau kita guru bahasa, berarti keterampilannya apa? Keterampilan berbahasa. Nah, makanya lihat lagi, kata kuncinya di sini apa? Menyusun teks. Menyusun teks berarti memproduksi teks. Ya kan? Bisa lisan, bisa tulis. Nah, kalau memproduksi teks itu keterampilannya speaking sama writing. Itu dia. Nah, kalau ya speaking sama writing, sekarang kita pertimbangkan kembali. Mungkinkah speaking ada di sini? Teks kita, apa teks kita itu? Ensiklopedi, shopping list, apa satu lagi tadi? Lokasi. Denah lokasi. Mungkinkah ada lisannya? Secara apa namanya ya? Secara nyata enggak ada. Kan nggak mungkin mereka membacakan teks tersebut. Tetapi secara tidak nyata ada. Umpamanya, orang pegang denah lokasi, kemudian temannya nanya, ya kan, di mana sih tempatnya? Nah, itu. Oh, di depan kantor pos. Ini dia, coba lihat gambarnya. Itu. Itu kan secara tidak apa namanya, secara tidak langsung gitu. Nah, untuk speaking. Kalau shopping list, iya, mungkin orang tokonya nanya, gitu kan, Ibu beli gulanya berapa? Nah, gitu. Ya kan? Satu bungkus, satu pak, satu apa gitu, satu kaleng. Nah, gitu. Oke. Kemudian kalau untuk binatang gimana? Nah, biasanya ini tanya jawab di dalam kelas. Itu aja kan? Nah, ada berapa jumlah jumlah katakanlah jumlah kepiting yang masih ada di pesisir pantai Painan itu. Nah, bisa jadi gitu kan? Kenapa? Karena dia sedang membaca ensiklopedi tentang kepiting yang ada di pesisir pantai Sumatera. Bayang ya. Nah, yang pasti adalah membaca apa dia itu? Membaca yang tertulis. Yang tertulis. Tetapi di sini dia bilang menyusun teks. Kalau menyusun teks berarti dia harus menuliskan. Iya. Harus menuliskan. Nah, harus membuat menyusun kata-kata tadi. Kata-kata apa? Berarti ada kata benda, ada quantifier, ada kata depan, ada kata bendanya, kan gitu. Nah, mungkinkah siswa Anda nanti, Sri, membuat paragraf? Enggak. Kenapa? Enggak mampu dia. Lantas menyusun teks ini menyusun apa? Menyusun quantifier dengan kata benda. Menyusun kata depan dengan kata benda. Jadi memasang-masangkannya sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, berapa jumlah kepiting tadi? Nah, kalau dia ribuan nggak bisa dihitung, maka dia bisa mengatakan many crabs. Kan gitu aja lagi. Ya kan? Nah, kalau gula tadi itu nggak bisa dihitung pula, maka dia akan memakai quantifier yang mana. Kemudian kalau bangunan publik tadi itu berada di sudut jalan, lantas dia bisa menuliskan in a corner of bla 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 bla, kan gitu. Ya. Nah, itu tafsirannya. Kebayang oleh Anda? Susah nafsirkannya. Iya, susah. Karena susah itu saya cuma ngasih Anda satu aja. Ambil satu KD, tafsirkan. Nah, itu aja. Nggak berat kan? Coba, kebayang nggak oleh Anda kalau saya suruh Anda menafsirkan berapa? Satu semester. Nah, pusing. Jadi kita
masing-masing dapat tugas menafsirkan 1 KD aja. Kita juga bekerja dalam kelompok kan, jadi saling bantu Anda di kelompok tersebut menafsirkannya. Oke, udah? Jadi sekarang apa indikator pencapaiannya? Kan tadi Anda menyuruh siswa Anda itu menyusun teks. Menyusun ini rupanya adalah memasang-masangkan quantifier dengan kata benda. Kemudian preposisi dengan kata bendanya. Ya, nah. Untuk mencek tercapainya kemampuan menyusun tadi itu, memasang-masangkan, apa kira-kira? Kita lihat dulu menyusun teks ini level berapa kognitifnya? Level 6. Level 6. Nah, kalau level 6 berarti cari kata kerja operasionalnya di daftar di daftar level 6 itu. Mengkombinasikan bisa kan, Mem? Soalnya kan tadi mengkombinasikan quantifier dengan kata benda, preposition dengan kata benda. Di situ ada kata mengkombinasikan. Nah, berarti nanti Anda mengatakan mengkombinasikan quantifier dengan kata benda. Harus dibuat secara jelas. Jadi, kemudian mengkombinasikan kata depan dengan kata benda bangunan publik, kata Anda. Harus jelas. Quantifier dengan apa? Dengan kata benda terkait binatang dan benda yang ini apa ini? Groceries. Groceries itu bahasa Indonesianya apa ya? Barang-barang bahan makanan ya. Kemudian bangunan publik. Dengan preposisi. Oke, nah kemudian kalau tadi yang speakingnya gimana? Tanya jawab aja kan? Mampu bertanya jawab terkait dengan nama dan jumlah binatang benda. Jadi itu ya, yang ada di dalam teks apa itu? Nah, tentu kita namai pula langsung dalam teks apa? Teks ensiklopedi. Kemudian apa yang kedua? Shopping list. Terus yang ketiga, denah lokasi. Oke. Nah, dari keterangan Ibu tadi, kalau Anda bandingkan indikator pencapaian ini dengan yang hadir di Google, itu tidak satupun yang detailnya seperti ini. Ya kan? Nah, di sini kan kita katakan betul mengkombinasikan quantifier dengan kata benda terkait bla 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 bla. Mengkombinasikan preposisi dengan kata benda terkait ini. Terus yang kedua, mampu bertanya jawab terkait nama ini. Nah, dalam teks ensiklopedi dan gini-gini. Itu kan detail sekali. Sementara kalau Anda buka di Google gitu ya. Nah, di situ general aja semua kan. Oke. Menurut Anda mana yang benar? Yang umumkah atau yang kita detailkan seperti ini? Halo, mahasiswa berpikir. Yang detail ini, Mem, soalnya jelas. Soalnya jelas, oke. Terus kenapa detail? Karena detail berarti kan akan berbeda punya Sri dengan punya si Lydia. Bisa beda kan? Nah, gimana tuh? Boleh tuh beda. Boleh. Iya, emang harus beda. Karena ini murid Sri, Bu. Bukan muridnya si Lydia. Sri yang tahu, Bu, bagaimana kondisi murid ini, kemampuannya, kognitifnya. Lagi pula RPP ini di bawah itu tanda tangan Sri, Ibu. Bukan tanda tangan si Lydia, bukan tanda tangannya si Rian.
Itu loh. Jadi berhak kita berbeda. Yes. Karena RPP ini milik kita secara personal. Secara pribadi. Ini kan perencanaan saya, bukan perencanaan orang lain. Berarti ketika saya membuat detail seperti ini hak saya. Saya ingin menjelaskan pada diri saya sendiri bahwa ini yang akan saya kerjakan. Jadi saya memiliki kemerdekaan untuk membuat sesuai dengan keinginan saya sepanjang tidak menyalahi apa? Kurikulum. Menyalahi sebelum kurikulum, menyalahi kognitifnya si Bloom. Itu dia. Ya kan? Tidak menyalahi dari taksonomi Bloom. Dan tidak menyimpang dari kurikulum. Nah, kelihatan kan bahwa kita sebagai guru memang hebat gitu. Kita punya pemikiran sendiri, kita memiliki cara sendiri dalam mendidik anak kita. Oke, nah itu yang saya harapkan ada pada diri Anda sebagai guru nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita selesai dengan KD, menafsirkan kurikulum tadi, dan menentukan indikatornya, kita pindah ke tujuan pembelajaran. Mana dia, Sri? Nah, Sudah, Mem? Belum terlihat? Udah. Oke, berarti melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengkomunikasikan secara terintegrasi. Pertanyaan saya sederhana aja, Sri. Ini mengkomunikasikan secara terintegrasi ini kayak apa sih kejadiannya? Nggak jelas ya kejadiannya ya. Nah, maunya Sri apa? Sesudah Sri ajarkan anak-anak tadi, ya. Mereka mampu tadi itu mengkonstruk quantifier dengan kata benda, preposition dengan kata benda, sehingga mereka tahu fungsi sosial dari teks itu juga gitu. Nah udah itu aja yang ditulis. Jadi yang pertama mereka mampu mengkonstruksi ya kan, menyusun ya, menyusun quantifier dengan kata benda yang tepat. Nah, kemudian atau menggunakan, bisa juga menggunakan quantifier dengan kata benda yang tepat, menggunakan preposisi dengan kata benda yang tepat atau yang cocok gitu kan. Setelah itu mampu mengapa? Mengidentifikasi gitu ya. Mengidentifikasi, menentukan, mampu dia menentukan mana yang fungsi sosial dan ya dari masing-masing teks tersebut. Nah, struktur teks sama unsur kebahasan nggak lagi, ya kan? Karena itu sudah diwakili dengan menyusun quantifier dengan kata benda yang tepat tadi. Nah, mungkin perlu juga di situ terkait dengan nama binatang, benda. Kemudian kalau preposisi terkait dengan kata benda yang berkaitan dengan bangunan publik. Ya. Nah, seperti itu. Ini nanti coba disusun bahasanya supaya lebih bagus. Oke, selesai. Kita pindah ke materi pembelajaran. Ini pengetahuannya fungsi sosial. Oke. Dari textbook mengenai nama, ya ini kok ada kata textbook ya. Fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Langsung aja pakai terkait. Nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik. Nah, apakah perlu pula itu yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari sesuai konteks penggunaannya? Perlu? Enggak? Tidak, Mem. Enggak. Nah, supaya dia bisa lebih luas ya. Oke. Soalnya kalau kita katakannya dekat kehidupan sehari-hari, nah anak kita tinggalnya nanti di kampung, gimana tuh?
Di kampungnya nggak ada kantor pos, nggak ada stasiun, nggak ada apa, bingung kan? Nah, oke. Keterampilan, keterampilannya apa tadi? Oh, ini maksudnya, mungkin nggak pakai kata keterampilan, Sri. Jadi kalau yang tadi nomor 1 memang pengetahuan, yang kedua nggak usah ada kata keterampilan, nanti ini membingungkan. Karena dia materi ya, jadi teks aja, teks yang berisi, gitu ya, teks yang berisi nama, teks ini maksudnya apa nih? Paragraf. Mungkin lebih bagus dibuat saja paragraf itu ya. Teks berbentuk paragraf yang berisi nama dan jumlah binatang, berbentuk paragraf. Oke. Nah, sekarang metode pembelajarannya ini sudah sama dengan yang kemarin ya, scientific approach. Oke. Metode pembelajarannya problem based learning pada waktu mengumpulkan informasi. Oke. Discovery learning pada waktu mengasosiasi, eksploratif pada waktu mengkomunikasikan. Oke, bisa diterima. Yang penting, you harus tahu menjelaskannya. Kegiatannya seperti apa? Biasanya Ibu tanya gitu. Kalau problem based learning, nanti kegiatannya seperti apa nih? Contohkan, modelkan. Oke. Nah, medianya video, laptop, LCD, gambar, teksnya autentik atau mendekati autentik. Oke, sumber belajar. Nah, ini belum diisi ya. Ini nanti harus ada sumber belajarnya. Langkah-langkah pembelajaran. Mengucapkan salam, cek kehadiran dan berdoa, menyebutkan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, nanti Anda harus bisa mencontohkannya. Jadi, karena biasanya saya akan, di sini kan mengucapkan salam, coba gimana caranya? Nah, praktekkan. Jadi ketika ketemu dengan langkah pembelajaran, biasanya saya menyuruh mahasiswa ini mempraktekkan seperti apa. Oke. Mengamati, memutar video berisi nama ini, menanya, tanya jawab mengenai video yang telah ditonton. Oke. Mengumpulkan informasi, guru menerangkan, geser ke bawah Sri. Ya, menerangkan fungsi sosial. Oke, terkait ini. Nah, kalau menerangkan gitu ya, tadi pakai problem base ya. Nah, tentu dianukan dengan melibatkan model pembelajaran problem based learning di bawah gitu ya. Buat di situ. Guru menerangkan fungsi bla 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 yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan melibatkan model pembelajaran problem based learning. Seperti itu. Oke, nah kegiatan penutup, guru dan siswa menyimpulkan tentang fungsi sosial. Oke, kita teruskan pertemuan kedua, mereview konsep plan sebelumnya ya. Nah, di kegiatan inti mengasosiasi guru memberi tugas sesuai indikator pencapaian KD3 dan KD4. Oke, mengkomunikasikan guru memberikan kuis untuk mencek mahasiswa terkait ini. Nah, kalau di kegiatan inti dibuat guru memberi tugas sesuai indikator pencapaian KD3 dan KD4, berarti ada lampirannya nanti ya, LKPD bentuknya. Nah, ya, itu jadi lampiran titik 2 LKPD. Nah, LKPD ini nanti kita belajarnya di semester depan, bagaimana menyusunnya. Oke. Terus mengkomunikasikan, guru memberikan kuis untuk mencek mahasiswa terkait. Oke, boleh kalau memang seperti itu. Tapi kira-kira cocok nggak dengan, oh ya, dia kan menyusun ya. Nanti kayak ini ya, soal-soal seperti grammar itu. Iya, Begitu fill ya. in the blank misalnya, atau Mm, mm, multiple choice juga bisa. Ya, oke. Teknik penilaiannya. Nah, di sini ada praktek membaca nyaring.
keterampilan. Mungkin bukan membaca nyaring, tapi prakteknya apa tadi itu? Tanya jawab kan? Nah, jadi bukan membaca nyaring, tapi tanya jawab. Unjuk kerja dalam bentuk tindakan komunikatif lisan. Nah, karya tertulis mungkin tidak, karena dia cuma berbentuk ujian grammar kan. Jadi tindakan unjuk kerjanya dalam bentuk tindakan komunikatif lisan saja. Praktek bertanya jawab mengenai ini, kemudian tugas tertulis menampilkan nama dan jumlah binatang. Ada tugas tertulisnya seperti itu nanti. Ada. Mungkin itu isian singkat aja. Tadi dia dikomunikasikannya kan kuis, ya kan? Nah, Iya. berarti tidak ada ini tugas tertulis seperti ini. Kecuali kalau Anda menyuruh siswa membuat clipping umpamanya dari gambar-gambar benda tersebut, lantas di bawah dituliskan nama-namanya. Nah, boleh itu. Tapi kalau kita kan sudah membuatkan seperti di atas di langkah pembelajaran, ya nggak usah. Ya. Nah, nampak kan bahwa kalau kita rencanakan baik-baik sampai ke bawah, maka pelajaran ini bisa menjadi berat, bisa juga menjadi ringan. Nah, kalau kita memperhatikan siswa kita, di atas you sudah merencanakan cuma memberikan kuis, itu kan? Berarti tidak ada lagi yang lain. LKPD juga sudah melatih mereka yang fokusnya pada grammar di asosiasi tadi. Berarti udah aman itu sebenarnya. Nah, oke. Jadi kalau di atas tidak ada kerja tambahan, jangan pada saat you mengambil nilai, you tambahkan pula. Kalau mau bikin clipping, berarti di atas harus ada. Nah, di mana mau ditaruh itu? Di kegiatan penutup bisa. Di kegiatan penutup memberikan tugas di situ kan, memberikan tugas agar siswa membuat clipping tentang. Nah, boleh memilih apakah clippingnya ya dari yang 3 itu. Di masing-masing cuma membuat 1 dari yang 3. Boleh seperti itu. Dah. Nah, instrumen penilaian untuk tes tertulis, multiple choice, dan isian singkat. Kalau isian singkat berarti ada esainya ya. Oke, rubrik penilaian untuk sementara kita coba pakai ini aja. Karena Anda masih dalam proses belajar language assessment. Oke, coba geser lagi ke bawah. Nah, terus untuk sementara kita pakai saja dulu. Nanti Anda cocokkan dengan yang Anda pelajari di language assessment. Nah, ini kepala sekolahnya, guru mata pelajaran, berarti nama Anda ditulis. Ya, tulis namanya. Udah selesai? Nah, masih ada waktu 5 menit lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Maaf, Mem, ini yang untuk fungsional kan kita masih ada tuh 1 teks lagi fungsional. Itu nanti itu kapan, Mem? Minggu depan? Minggu depan. Oh. Ya. Berarti yang 1 ini yang ketiga ya? Oke, apa Iya, Lydia? berarti minggu depan masih kelas, Mem? Gimana? Kita langsung aja ambil nilai? Belum, Mem. Belum. Iya, karena Ayu tanya tadi, si Sri udah tanya, Bu, kan ini masih ada 1 lagi RPP yang belum selesai. Ya, kalau ya oke lah, minggu depan kita tuntaskan teks fungsional ya. Ya kita coba dengan teks fungsional. Nah, kalau Lydia bilang mau ujian ya nggak apa-apa, bagus. Belum ya? Nah, kalau belum. Janganlah minggu depan punya lagi kita ujian. Oke, minggu depan itu kita lihat teks fungsionalnya, ya. Oke, yang penting siapkan, kemudian kita bahas.
Ada lagi pertanyaan? Mungkin tadi Anda ketika saya menjelaskan punya si Sri, Anda membanding-bandingkan dengan punya Anda sendiri yang sama-sama transaksional. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Nah, oke. Saya simpulkan ya. Berarti ketika Anda membuat RPP, yang harus Anda kuasai pertama sekali adalah kurikulum. Oke, kurikulum itu ditandai dengan KD, KD3 dan KD4. Nah, tolong dipahami KD3 dan KD4 itu secara menyeluruh dan harus tuntas ya. Mulai dari ini materinya apa, kemudian terbayang oleh Anda bentuk teksnya. Oke, jenis teks itu transaksional kah, interpersonal kah, fungsional kah, atau fungsional khusus. Itu harus terbayang di kepala Anda. Tuh. Kemudian aspek-aspek kecilnya, apa itu fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaan, semuanya ada di kepala Anda. Dan itu hanya dengan membaca dan menafsirkan KD. Oke? Nah, dari KD itu kemudian dilanjutkan kemana? Lanjutkan ke taksonomi Bloom dulu. Lihat, tentukan levelnya, ini level berapa. Oke? Nah, kalau sudah Anda tentukan levelnya, maka Anda akan gampang untuk mencari indikator pencapaian. Nah, lantas tabel dari KD dan indikator pencapaian itu merupakan panduan utama Anda dalam melanjutkan RPP ke bawah. Jadi lihat terus indikator kita apa, supaya tujuan pembelajaran Anda tidak menyimpang. Kemudian juga materi ajar Anda tidak menyimpang. Lantas, apalagi alat dan media juga tidak menyimpang, terutama nanti di langkah-langkah pembelajaran. Karena kalau kita sudah buat di atas KD-nya ini, indikator pencapaiannya ini, tujuan pembelajarannya juga sudah dinyatakan, kita tidak boleh keluar dari yang kita gariskan tadi. Oke? Nah, sebenarnya mata kuliah ILTCND kita cuma ini RPP. Oke, produk akhirnya cuma satu ini RPP, udah selesai. Nah, tapi untuk mencapai kemampuan Anda membuat RPP yang bagus itu, nah itu yang pusing kita kan. Banyak yang harus Anda kuasai. Oke ya. Nah, saya pikir itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Nah, mohon dipahami betul KD masing-masing. Nah, kemudian supaya Anda juga menguasai 4 RPP lainnya, karena dia kan teks kita ada 4 itu, maka berkolaborasilah Anda di dalam kelompok. Jadi jangan individu aja. Kalau individu, Anda cuma menguasai satu jenis teks. Ya kan? Nah, jadi bertukar-tukar Anda. Umumnya Anda kan berempat itu saling kirim dokumen. Ya. Nah, manfaatkan itu. Baik. Saya pikir itu aja, kita tutup ya. Ya, right. Saya leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Dah, dadah. Dadah. Live lagi. Aku nunggu anak kali. Gigi, kerja bagus. Tetap bersama. Mana berhenti? Nice try.